Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Meskipun sudah melewati beberapa pembelajaran dan kegiatan, kita harus tetap semangat ya belajarnya. Bayangkan dan pikirkan kesempatan apa yang akan kalian peroleh dengan apa yang kalian lakukan hari ini. Jadi tetap semangat dan terus mencoba daripada menyesal suatu hari. Jadilah seperti burung yang terus terbang tinggi mencapai tujuan. Berbicara tentang burung, coba sekarang kalian bayangkan seekor burung sedang berada di depan kalian. Burung itu pasti memiliki warna dan kicauan yang beragam. Keindahan warna bulu burung bisa kita lihat dengan panca indera kita. Apa itu? Ya, mata. Kicau burung yang bersautan juga bisa kita dengarkan dengan panca indera kita, yaitu, ya betul, telinga. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu puisi dan gambaran-gambaran umum mengenai unsur-unsur puisi. Puisi itu menggunakan kata-kata dan gaya bahasa yang indah untuk menyembunyikan makna yang ingin disampaikan. Lalu, agar puisi semakin hidup dan pendengar atau pembaca bisa lebih memahami makna puisi, salah satu unsur yang bisa digunakan adalah imaji. Hari ini kita akan belajar dan mengeksplorasi tentang apa itu imaji. Imaji adalah susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris, di mana pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan seperti apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan penyair dalam puisinya. Pengimajinasian dalam puisi berguna untuk memberi gambaran yang jelas, menimbulkan suasana khusus, dan membuat puisi tersebut semakin hidup. Nah, sekarang kita masuk ke jenis imaji. Ada 8 jenis imaji yang akan kita pelajari. Yang pertama, imaji penglihatan. Yang kedua, imaji pendengaran. Yang ketiga, imaji perabaan. Yang keempat, imaji penciuman. Yang kelima, imaji pencecapan. Yang keenam, imaji gerak. Yang ketujuh, imaji perasaan. Dan yang kedelapan, imaji intelektual. Imaji yang akan kita pelajari pertama yaitu imaji penglihatan. Imaji penglihatan merupakan citraan yang disusun oleh indera penglihatan, yakni mata. Imaji ini acap kali digunakan oleh penyair. Imaji penglihatan mampu memberi rangsangan kepada indera penglihatan dan dituliskan dalam kata-kata, sehingga hal-hal yang tidak terlihat menjadi seolah-olah terlihat. Contoh imaji penglihatan ada dalam larik berikut. Ada burung dua, jantan dan betina hinggap di dahan. Ada daun dua, tidak jantan, tidak betina, gugur dari dahan. Karya W.S. Rendra, stanza. Di sini, penulis menggambarkan bahwa seolah-olah dapat dilihat adanya 2 ekor burung pada larik, ada burung 2, jantan dan betina, 2 helai daun pada larik. Ada 2 daun, tidak jantan, tidak betina, gugur dari dahan. Nah, selanjutnya adalah imaji pendengaran. Imaji pendengaran merupakan citraan yang dihasilkan dengan menuliskan atau menguraikan bunyi suara. Misalnya, dengan munculnya kata atau diksi seperti denting, dendang, dentung, redam, spoi, dan sebagainya. Imaji pendengaran berhubungan dengan kesan yang diperoleh melalui indera pendengaran atau telinga. Nah, di sini ada contoh dari penggalan puisi yang berjudul Prelude, karya Abdul Hadi. Angin akan kembali dari bukit-bukit, menyongsong malam hari, angin yang tidur siang hari yang kedengaran membetul-betulkan kemarau. Angin yang tahu, seperti engkau kemana arah musim ini mati, ke laut, membujuk-bujuk nelayan, suara yang lirih sekali. Nah, dalam puisi tersebut terdapat imaji pendengaran, yaitu melalui frasa angin akan kembali dan suara yang lirih sekali.
Secara eksplisit menyebut adanya suara. Kemudian ada membujuk-bujuk nelayan. Di situ menggambarkan bagaimana angin berinteraksi dengan nelayan seolah-olah angin tersebut berbicara. Kemudian ada juga diksi yang menimbulkan bunyi, yaitu diksi membetul-betulkan. Dari situ, kata membetul-betulkan memunculkan kesan bunyi berulang dan berisik, seperti suara orang yang sedang bekerja. Dengan menggunakan imaji pendengaran, penyair dapat membawa pembaca ke dalam suasana yang digambarkan dalam puisi, yaitu seolah-olah dapat merasakan hembusan angin, mendengar percakapan angin dengan nelayan, dan mendengar suara orang yang disibukkan oleh musim kemarau. Nah, selanjutnya kita masuk ke imaji perabaan. Imaji perabaan adalah imaji atau citraan yang dapat dirasakan oleh indera peraba atau kulit. Pada saat membacakan atau mendengarkan larik-larik puisi, kita dapat menemukan diksi yang dapat dirasakan kulit, misalnya dingin, panas, halus, kasar, dan lain sebagainya. Contohnya, di sini ada penggalan dari puisi yang berjudul Ada Telegram Tiba Senja, karya W.S. Rendra. Kapuk randu, selembut tudung cendawan, kuncup-kuncup di hatiku, pada mengembang bermerkahan. Nah, dalam puisi tersebut terdapat imaji perabaan, yaitu melalui frasa selembut tudung cendawan dan kuncup-kuncup di hatiku. Dari frasa selembut tudung cendawan itu membangkitkan sensasi sentuhan halus dan lembut, seperti seolah-olah menyentuh permukaan cendawan yang berbulu halus, sehingga perumpamaan ini menghadirkan imaji tentang sesuatu yang sangat lembut dan menyenangkan ketika saat kita raba. Kemudian frasa kuncup-kuncup di hatiku. Frasa ini menggunakan metafora untuk menggambarkan perasaan yang masih tersembunyi dan belum berkembang, yang melambangkan perasaan yang masih rapuh. Dari penggunaan imaji perabaan membantu pembaca untuk membayangkan dan merasakan sensasi kelembutan dan kerentanan yang disampaikan oleh penyair. Hal ini memperkuat makna puisi dan membuat pembaca akan lebih terhubung dengan emosi yang terkandung dalam puisi tersebut. Selanjutnya ada imaji penciuman. Imaji atau citraan penciuman adalah citraan yang berhubungan dengan kesan atau gambaran yang dihasilkan oleh indera penciuman. Citraan ini tampak saat kita membaca atau mendengar kata-kata tertentu, kita seperti mencium sesuatu. Contohnya dalam larik puisi berjudul Nyanyian Suto untuk Fatima, karya W.S. Rendra berikut ini. 23 matahari bangkit dari pundakmu, tubuhmu menguapkan bau tanah. Dalam frasa bau tanah, seolah-olah kita dapat mencium bau tanah dari tubuh seseorang. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai imaji pencecapan. Nah, kalau kita dengar kata pencecapan, yang ada di benak kita pasti yang muncul adalah indera pencecapan. Nah, pencecapan ini berarti berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita rasakan dengan lidah. Nah, kita beralih ke pengertiannya. Kita baca dulu. Pengertian dari imaji pencecapan ini adalah citraan yang berhubungan dengan kesan atau gambaran yang dihasilkan oleh indera pencecap. Pembaca seolah-olah mencicipi sesuatu yang menimbulkan rasa tertentu, pahit, manis,
asin, pedas, enak, nikmat, dan sebagainya. Berarti imaji pencacapan ini yang berkaitan dengan lidah kita, indera rasa kita yang bisa kita rasakan dengan lidah. Nah, kita bisa beralih ke contohnya. Kita lihat contohnya. Dan kini ia lari karena bau melati, lezat ludahnya air kelapa. Nah, di sini kata kunci yang menunjukkan imaji pencacapan yaitu ada kata lezat. Nah, lezat ini lezatnya ludah air kelapa. Berarti di sini kita seolah-olah merasakan air kelapa yang kita cicipi. Nah, kita imaji itu kan kita membayangkan seolah-olah kita merasakan. Selanjutnya yaitu imaji gerak. Nah, apa sih imaji gerak ini? Pasti kalian sudah tahu kan? Imaji gerak biasanya sesuatu yang berhubungan dengan gerak. Kita bisa merasakan suatu gerakan yang ditimbulkan dari pengimajinasian atau diksi yang dipilih oleh penyair. Nah, kita baca dulu pengertiannya. Imaji gerak adalah gambaran tentang sesuatu yang seolah-olah dapat bergerak. Dapat juga gambaran gerak pada umumnya. Kita lihat contohnya dulu supaya kita lebih paham. Perahu-perahu nelayan keluar dari perkampungan. Panji-panji berkibaran. Bersama angin pegunungan, ke sana kita pun berlayar. Nah, dari sini yang menunjukkan atau kata kunci dari imaji gerak yaitu kita bisa membayangkan perahu-perahu nelayan ini keluar dari perkampungan. Nah, berarti kita sudah membayangkan ada perahu yang keluar, yang bergerak dari perkampungan. Nah, ini kan menunjukkan suatu gerakan. Lalu panji-panji berkibaran. Nah, kita bayangkan sesuatu yang berkibar, bergerak. Nah, itu berarti diksi yang digunakan oleh penyair itu menunjukkan suatu gerakan. Lalu bersama angin pegunungan, ke sana kita pun berayun. Nah, di sini berarti kita membayangkan bahwa ternyata layar itu bisa bergerak, perahu itu bisa bergerak karena ada tiupan anginnya. Nah, kita membayangkan berarti ada gerakan-gerakan yang diakibatkan oleh angin. Kita selanjutnya membahas tentang imaji perasaan. Imaji perasaan sendiri merupakan ungkapan perasaan penyair. Untuk mengungkapkan perasaannya tersebut, penyair memilih dan menggunakan kata-kata tertentu untuk menggambarkan dan mewakili perasaannya itu, sehingga pembaca puisi dapat ikut hanyut dalam perasaan penyair. Perasaan itu dapat berupa rasa sedih, gembira, terharu, marah, cemas, kesepian, dan sebagainya. Dapat kita lihat pada contoh penggalan puisi karangan Gunawan Muhammad berikut ini. Sementara kau akan tetap jalan sampai pada giliran, mengaku tiap kali daun jatuh di rambutmu, ternyata kenangan hanya perkara yang lucu. Dari penggalan puisi tersebut, seolah-olah kita diajak penyair untuk merasakan perasaan lucu ketika penyair mengenang kenangannya. Selanjutnya yaitu imaji intelektual. Imaji intelektual merupakan imaji atau citraan yang dihasilkan oleh atau dengan asosiasi-asosiasi intelektual. Contohnya pada lirik puisi berikut. Tuhan menyukai angka ganjil. Bukankah masing-masing dari kita adalah ganjil? Tetapi ahli matematika menjumlahkannya. Imaji atau citraan puisi dapat disimpulkan bahwa imaji atau citraan merupakan bahasa biasa yang digunakan penyair untuk membangun gambaran dalam pikiran pembaca.
terdapat beberapa jenis imaji yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu yang pertama imaji penglihatan, imaji pendengaran, imaji perabaan, imaji penciuman, imaji pengecapan, imaji gerak, imaji perasaan, dan imaji intelektual. Imaji dalam puisi adalah alat yang ampuh untuk membangun gambaran yang jelas dan menarik dalam pikiran pembaca. Dengan menggunakan imaji dan citraan yang tepat, penyair dapat menyampaikan makna puisi dengan lebih efektif dan membangkitkan berbagai macam emosi pada pembacanya. Semoga penjelasan mengenai imaji atau citraan puisi kali ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.